Puji Bapak Yahweh, kita hari ini sebenarnya hari raya Sukkot ya, dari kemarin sore, Jumat sore sampai Jumat sore mendatang ya. 7 hari raya Sukkot atau Tabernakel atau Pondok Daun ya. Kita akan merayakannya besok. Jadi hari ini kita belajar lagi tentang kejadian orang pilihan Tuhan. Kita ambil kitab Kejadian pasal, kita lanjutkan Kejadian 48 ya. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 5 aja ya. Tapi nanti saudara baca semua ya, karena banyak hal yang kalau saudara baca bisa lebih mengerti jalan cerita. Karena saya akan lengkap-lengkap. Kejadian 48 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama sebagaimana tertulis di depan. 3, 4. Dan sesudah itu terjadilah, seseorang berkata kepada Yusuf, "Lihatlah, ayahmu sakit." Lalu ia membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim bersamanya. Dan seseorang memberitakan kepada Yakub dan dia berkata, "Lihatlah, anakmu Yusuf datang kepadamu." Maka Yisrael segera menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidurnya. Dan berkatalah Yakub kepada Yusuf, "El Shaddai telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Dan berfirman kepadaku, 'Lihatlah, aku akan membuat engkau beranak cucu dan melipat gandakan engkau dan menganugerahi engkau menjadi himpunan bangsa-bangsa. Dan aku akan memberikan tanah ini kepada keturunan sesudah engkau sebagai milik selama-lamanya. Dan sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum kedatanganku kepadamu di Mesir, mereka adalah milikku, yaitu Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Mereka adalah milikku." Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur seperti tadi yang saya katakannya. Berdasarkan Imamat pasal 23, di dalam bulan ke-7, bulan Tisri ya. Kita harus bulannya bulan Ibrani ya, bulan Tisri, bulan 7. Maka sejak kemarin sore sampai Jumat sore minggu depan, 7 hari raya. Ya, 7 hari raya yang harus kita rayakan. Ini termasuk 3 hari raya besar, baik itu Paskah, Pentakosta, dan hari raya Tabernakel atau Pondok Daun atau hari raya Sukkot. 3 hari raya besar, di mana seluruh orang Israel dari seluruh pelosok muka bumi itu harus pulang ke Israel. Ya, karena itu berdasarkan penafsiran kita, ya, kayaknya waktu itu pernah dibagikan selebaran ya. Berdasarkan perhitungan bahwa hari Sukkot itu dipercaya sebagai hari kelahiran Yeshua. Ya, yang kita melihat memang perhitungannya tepat ya. Dan kita akan merayakan besok, jadi ya kita akan, siapa yang tergerak untuk bawa buah ya kita makan buah, karena ya rata-rata makan buah ya. Karena kita tidak lagi membakar korban api-apian ya. Jadi kita makan buah bersama-sama sebagai wujud sukacita di mana Tuhan berkenan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kita berdasarkan tadi yang kita baca adalah kelanjutan daripada kisah orang pilihan ya, kisah orang pilihan dari yang kita ambil dari kitab Kejadian. Ingat ya, yang dinamakan orang pilihan, itu dari Adam sampai kepada bangsa Israel, artinya keturunan daripada Sarah ya.
Dari Adam pun, ya, walaupun banyak orang dunia menyatakan bahwa Kain itu anak yang sulung, tapi kita sudah belajar Kain itu bukan anaknya Adam, sehingga dia tidak termasuk bagian daripada orang pilihan. Ya, dan di situ kita belajar memang dari Adam, kemudian Set dan seterusnya. Itu semua dengan detail tahun-tahunnya diberikan. Berapa umurnya, berapa umurnya, berapa umurnya. Ya. Dan kita belajar di situ karena memang itu perintah Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang tertulis, kata 1 Korintus pasal 10, itu berguna bagi kita orang pilihan Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Jadi harus kita pelajari bagaimana mereka hidup. Artinya yang mereka lakukan sesuai firman, itu kita contohi. Tetapi yang bertentangan dengan firman, ya, walaupun orang pilihan Tuhan, kenyataan membuktikan banyak juga yang bertentangan dengan firman. Itu sebagai pengajaran bagi kita, jangan kita contohi. Saya tanggap ya. Kita sebagai orang pilihan atau mengimani sebagai orang pilihan yang hidup pada akhir zaman, kita harus belajar supaya kita mengerti bahwa ada satu janji. Sebagaimana janji yang sudah Tuhan berikan mulai dari Abraham sampai kepada Yitzhak, sampai kepada Yakub dan keturunannya, akan diberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, walaupun sampai sekarang mana tuh janjinya? Kalau saudara baca kitab Sakaria, nanti Yeshua, kita ada bersama dengan dia bertakhta di Yerusalem 1000 tahun lamanya. Orang yang tidak datang, ya, merayakan Sukkot bersama dengan umat pilihan Tuhan, mendapatkan hukuman yang sesuai firman Tuhan. Nanti kalau saudara rindu baca, dibaca di dalam kitab Sakaria, itu tertulis semua ya. Jadi kita belajar terus apa yang tertulis. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang pilihan Tuhan yang hidup pada akhir zaman atau zaman akhir ya. Firman yang tadi kita baca memperlihatkan betapa Yakub udah mulai sakit-sakitan, ya, mulai sakit-sakitan, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan sudah di tempat tidur. Artinya dia sudah merasakan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 47, kita baca ayat 28 coba ya. Kejadian 47 ayat 28. Yakub hidup di tanah Mesir 17 tahun, ya. Sehingga hari-hari Yakub, tahun-tahun hidupnya adalah 147 tahun. Saya percaya ketika kejadian ini itu sudah memasuki 17 tahun. Tinggal tunggu harinya, ya. Tinggal tunggu harinya di mana tugas daripada pengembaraan si Yakub selesai. Artinya dia sudah di tahun ke-17. Nah, kita coba belajar karena si Yusuf ini kan punya 2 anak. Baik yang bernama Manasye maupun bernama Efraim, anak yang sulung dan nomor 2. Berdasarkan firman, ya. Ketika Yusuf diangkat sebagai katakanlah Perdana Menteri yang berkuasa di Mesir, itu dia berumur 30 tahun. Ya, 30 tahun. Kemudian langsung diberikan istri. Ya. Jadi penafsirannya dia kawin sekitar umur 30 tahun. Kemudian kita coba hitung. Ya. Setelah dia umur 30 tahun, kemudian 7 tahun masa kesuburan. Artinya panen raya di Mesir 7 tahun. Ya. Kemudian tahun kedua masa kekeringan, Yakub datang, berarti 9 tahun.
Saya tangkap ya. 9 tahun. Berarti umur si Yusuf sudah 39 tahun. Saya tangkap. Kemudian Yakub itu 17 tahun tinggal di Mesir. Dengan kata lain 17 tahun. Jadi 9 atau 30 di umurnya Yusuf ya. 30 ditambah 9 ditambah 17. Berapa tuh? 56 ya. Benar ya? 30 tambah 9, 39. 39 tambah 17, 56 tahun. Diperkirakan atau saya menafsirkan, kalau dia punya anak sekitar mungkin umur 31 tahun, berarti si Manasye itu umurnya sudah sekitar 25-26 tahun. Saya tangkap, sudah dewasa. Waktu dia datang di tempat si Yakub ya. Kemudian Efraim ya mungkin setahun 2 tahun bedanya. Artinya dua-dua sudah dianggap dewasa. Artinya sudah lebih dari 20 tahun. Saya menganggap dewasa berdasarkan firman. Orang yang sudah diperhitungkan dewasa berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab Bilangan adalah orang yang sudah berumur 20 tahun. Jadi sudah dianggap dewasa berdasarkan firman ya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dalam keadaan sakit, Yakub ketika mendengar Yusuf datang, dia langsung menguatkan dirinya. Tadinya mungkin berbaring, kemudian dia duduk di tempat tidur, ya. Kemudian dia bercerita tentang pengalamannya kepada Yusuf, ya. Ketika dia mencari istri, yaitu di tempat Laban, omnya dia atau kakak daripada mamanya, ya, di Padan Aram. Di dalam perjalanan, ya kita sudah belajar, saya hanya refreshing aja. Dalam perjalanan dia kemudian tidur di suatu tempat yang berdasarkan Kejadian 28 namanya Luz, seperti apa yang ditulis ini. Luz itu ya artinya buah badam ya. Di situ dia mendapat mimpi oleh datangnya hadirat Tuhan yang menampakkan diri dalam mimpi kepada Yakub, menjanjikan kepada Yakub bahwa tempat di mana dia tidur yaitu Luz, yang kemudian dia ganti nama itu dengan Betel, ya, yaitu di daerah Kanaan. Betel itu di daerah Kanaan. Dijanjikan oleh Tuhan, sebenarnya juga sudah dijanjikan kepada kakeknya maupun kepada bapaknya, bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka sampai selamanya. Ya, sampai selamanya. Walaupun dalam kenyataan sekarang ini belum semua. Tapi saya percaya itu akan terjadi pada masa pemerintahan 1000 tahun. Ya. Pada masa pemerintahan 1000 tahun, di mana kita mengimani bahwa pada saat itu kita ada bersama-sama dengan Yeshua, memerintah bersama dengan Dia di mana? Di Yerusalem, ya, di Yerusalem. Ya, kita baca dulu ya, ini supaya punya gambaran sedikit. Kita baca di dalam Sakaria pasal ke-14. Ini kalau saudara baca, judulnya aja Yahweh memerintah di bumi. Judulnya ya. Jadi nanti saudara harus baca semua, karena ini janji ya. Inilah yang senantiasa waktu kita berdoa, ini kita imani. Ini kita imani. Dan Yeshua nanti memang akan bertahta di bumi ini, yaitu di Yerusalem. Ya. Kita akan baca sedikit aja. Kita baca mulai ayat 16 lah ya.
Karena ini berhubungan dengan hari raya Tabernakel atau Sukot. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot dan untuk merayakan hari raya Sukot. Hari raya Sukot itu hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun yang sekarang ini kita rayakan dari Jumat kemarin sampai Jumat depan. Akan terjadi, perhatikan ini, bahwa siapa dari kaum-kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Sebaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan, dan seterusnya nanti saudara baca. Saya hanya mau kutip sedikit, bahwa inilah janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah rencanakan dan janjikan itu pasti terjadi. Karena dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, untuk melaksanakan. Saya ya dengan media-media yang ada kan. Saya mendengar di daerah Jazirah Arab yang dahulu begitu keras. Tidak bisa orang menerima Yeshua. Bahkan kalau berani masuk mengajarkan itu bisa dibunuh, bisa dihukum mati. Kadang-kadang kita harus lihat itu melalui media-media. Bagaimana kalau Roh Kudus sudah bekerja? Sekarang banyak pertobatan-pertobatan di negara-negara yang dahulu sangat menentang. Tetapi karena Roh Kudus bekerja, siapa yang bisa lawan Tuhan? Gak ada yang bisa. Artinya di situ kita juga harus celik mata rohani jasmani kita, bahwa apa yang kita tafsirkan bahwa perjalanan Roh Kudus tinggal selangkah lagi dia masuk ke Yerusalem. Selangkah lagi dia kembali ke Yerusalem. Sekarang ini sudah di daerah Jazirah Arab. Arab negara-negara yang Libya, banyak negara-negara di sana. Mulai bertobat. Pakistan yang mayoritas. Loh kalau Tuhan yang sudah zaman tidak bisa. Kenapa? Karena di negara-negara ini juga banyak orang-orang keturunan Bapak Abraham. Banyak orang pilihan Tuhan. Artinya kita dari segi pemberitaan yang kita dengar, kita bisa melihat inilah pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan bahwa waktunya memang sudah sangat dekat. Ya. Dan ketika dia melangkah ke Israel, ya Roh Kudus sudah kembali ke Israel, itulah masa yang saya tafsirkan, masa anugerah sudah stop. Ya. Tidak ada lagi kesempatan bagi orang non-Israel untuk katakanlah menerima Tuhan Yeshua sebagai juru selamat. Sudah tutup. Ya, paling dengar-dengar aja tapi tidak lagi bisa bertobat. Ya. Tetapi orang Israel, ingat ya, di Israel berdasarkan kitab Imamat juga, perayaan Sukkot itu panen raya. Dan hari di mana Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini bahwa mereka dahulu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu tidurnya di kemah-kemah dalam perjalanan. Tetapi tidak disinggung tentang Yeshua. Tidak ada. Ya. Tidak ada ini ayatnya. Di dalam nanti besok lah kita belajar tentang Imamat 23 itu kan. Tidak ada. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang dianugerahi hikmat oleh Roh Kudus, kita coba kalkulasi. Perhitungan-perhitungan kayaknya sudah pernah dibikin tahun lalu nggak salah kan. Pernah dapat kan selebaran cara ngitungnya. Karena kaitannya itu dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu bedanya 6 bulan dengan Yeshua. Itu patokannya. Kemudian mulai dihitung dari zaman bapaknya bertugas yaitu Abia. Nah ini itu tertulis. Dari situ kita bisa hitung.
bahwa berdasarkan perhitungan yang tertulis, memang hari kelahiran Yeshua itu sekitar Sukot ini, ya, Sukot, ya, bukan bulan Desember. Desember itu enggak ada di kitab suci, enggak ada, ya, enggak ada di perayaan Desember, enggak ada. Tetapi banyak orang ya menamakan dia orang Kristen karena tidak mau menyelidiki firman. Ya sudah, percaya aja. Padahal siapa yang diperingati? Justru pada perayaan itu kan ya banyak ditafsirkan itu hari lahirnya Dewa Matahari ya. Mungkin Dewa Matahari dalam hari ini kan kita sudah belajar ya, kemungkinan besar itu Nimrod yang dirayakan. Dan di dalam pesta itu kan ya udah mabok-mabokan segala macam. Tetapi itu urusan lain lah. Yang kita harus lihat sekarang, ya kita belajar untuk mencoba mempraktekkan apa yang tertulis. Kalau yang nggak tertulis ya buat apa? Nggak ada gunanya. Ya. Karena yang terpenting itu ya hari raya, 7 hari raya karena itu tertulis. Walaupun banyak orang juga ada hari raya Purim ya ketika bangsa Israel diberi kebebasan untuk berperang melawan musuh-musuhnya pada zaman Esther. Nah itu juga dirayakan. Tapi itu tidak tertulis. Artinya harus dirayakan, tidak ada. Walaupun banyak orang yang merayakan silakan aja. Tapi bagi kita yang tertulis itu Imamat 23 ya harus ya kita rayakan. Sedapat yang kita lakukan. Karena di dalam semua hari raya itu harus mempersembahkan korban api-apian. Di mana itu sebenarnya sudah digenapi oleh Tuhan. Ya. Nah, itulah karena itu kita coba belajar mendalami sehingga kita memiliki pengetahuan yang penuh dan benar tentang Tuhan. Sehingga kita tidak salah di dalam mempraktekkan seluruh kebenaran firman. Sehingga seperti apa yang dinyatakan oleh Tuhan dan berkali-kali dinyatakan. Supaya kita ya memiliki pengenalan yang penuh, pengetahuan yang penuh dan benar akan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa terselewengkan. Ya, walaupun kadang-kadang kita lihat di media-media kan. Kadang-kadang ya sedih juga. Merayakan, apa kemarin itu kan Yom Kippur, ya bagus sih. Tapi ya sayang, ya ditulis-tulis surat. Ya, saya tafsirkan ya berdasarkan apa yang sering kali digembar-gemborkan kan. Ayo mau ampun dosa, tulis. Terus dimasukin ke drum dibakar. Loh, hati-hati ya. Di mana darah Yeshua? Bisa tahu nggak maksud saya? Di mana darah Yeshua? Apakah engkau tidak menganggap darah Yeshua itu berlaku? Hati-hati orang ya kelihatannya hebat. Tetapi di mana darah Yeshua yang tercurah di Golgota 2000 tahun yang lalu? Kau masih tulis dosamu, kau masukin ke drum terus dibakar. Kemana darah Yeshua? Ya, lo saya ngelihatnya kadang-kadang ya kelihatan sih pestanya luar biasa. Tapi sedih. Sedihnya kenapa? Lo darah Yeshua kau taruh di mana? Bisa ditangkap maksud saya? Kan mungkin kan di media sosial kan, wah, ayo kita ini hari pendamaian. Nah itulah yang saya tafsirkan seperti apa yang tertulis dalam kitab Timotius. Pengetahuan palsu tetapi dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya orang menyeleweng dari firman. Ya, kita nggak usah heran karena Yesus sendiri sudah mengingatkan Hamasya palsu dimunculkan. Mereka memberikan pengajaran palsu dianggap sebagai kebenaran.
Kemana darah Yeshua kau taruh? Apalagi kalau dosanya ditulis dalam setahun baru dibakar. Lah, di mana imanmu? Ya, saya nggak tahu kalau ada orang-orang yang merayakan seperti itu, dia dengar ya simak baik-baik. Kemana kau taruh darah Yeshua? Ya. Dan firman Tuhan berkata kalau kau mau bakar, itu harus api dari sorga. Bukan api yang kau cetek begitu. Aduh, bagaimana ini? Itu pengajaran-pengajaran palsu yang kalau kita tidak hati-hati, bahaya. Sangat berbahaya. Kelihatannya memang waduh, bagus. Tapi sudah menyeleweng dari firman karena nggak ada tertulis itu. Nggak ada tertulis. Ya, nggak ada tertulis. Tetapi kita mengucap syukur itu Tuhan izinkan kita lihat, kita dengar. Kenapa ya? Karena di-expose kan. Di media sosial kelihatan, hebat. Padahal kalau ditanya, kau taruh di mana darah Yeshua? Bingung orang itu pasti. Tetapi karena itu sudah dianggap sebagai kebenaran, ya sudah. Kemana orang-orang ini dibawa? Ya. Tetapi jangan heran apabila mungkin orang pilihan pun akan disesatkan. Ya. Dan kita mengucap syukur kita belajar dari apa yang dilakukan. Bahwa Tuhan kalau sudah menjanjikan kepada Yakub, satu saat itu pasti terjadi. Setelah ribuan tahun bangsa ini diusir dari tanah perjanjian. Karena mereka menolak Bapa Yahweh. Karena mereka menyembah kepada berhala. Maka Tuhan porak-porandakan mereka. Diberi kesempatan memerintah bangsanya sendiri. Sejak masa Moshe sampai akhir-akhir zaman kerajaan-kerajaan Israel maupun Yehuda. Tapi yang mereka sembah kebanyakan berhala-berhala. Tuhan kirimkan nabi-nabi untuk memperingatkan raja-raja. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Sehingga pada akhirnya kesabaran Tuhan ada batasnya. Bagi orang pilihan sekalipun. Sehingga raja-raja ya baik itu di zaman Yehuda, di raja-raja Zedekia, Yoyakin dan semuanya. Dihancurkan oleh kerajaan Babylon. Yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Ya. Nah kita melihat sebagaimana apa yang Tuhan nyatakan dan singkapkan. Betapa itu terjadi sekian ratus tahun. Ya, sekian ratus tahun setelah bangsa ini menyembah kepada berhala, masuklah Tuhan izinkan Nebukadnezar yang diperkirakan masuk atau memerintah di sana sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Kemudian kita sudah disingkapkan berdasarkan apa yang tertulis setelah sekian ribu tahun, kurang lebih 2520 tahun. Setelah tahun 570 sebelum Masehi. Artinya minus 570 ditambah 2520 kurang lebih tahun 1950 ataupun dalam kenyataan 1948 mulai muncul negara Israel sesuai dengan apa yang tertulis. Itu tepat. Ya. Ya orang bisa bicara 570 ditambah minus 570 ditambah 2520 kan sekitar 1950. Buktinya Israel 1940. Ini kan tafsiran. Ya, mungkin 57 kan pemerintahannya si Nebukadnezar itu hanya perkiraan 570. Tetapi yang jelas bangsa ini muncul kembali
Tonggol itu muncul kembali mulai bertunas. Pohon ara mulai bertunas, kata Yeshua dalam Matius 24. Dan kalau dia sudah muncul, ada tertulis, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang akan bisa menghancurkan mereka. Tidak ada kekuatan itu, ya. Karena itu adalah dari Tuhan sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa apa yang tertulis itu memang harus digenapkan. Ya, siapa yang menggenapkan? Yang nulis Tuhan, yang menggenapkan ya Tuhan. Artinya kita melihat di sini apa yang Tuhan rencanakan itu pasti terjadi. Saya tanggap. Itu pasti terjadi. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk melakukan. Dia sudah menanam kembali bangsa ini setelah sekian ribu tahun. Dipencarkan oleh Tuhan karena dosa mereka. Tetapi pada tahun 1948 negara ini ditaruh kembali di tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Dan kalau sudah ditanam, nah kita baca dalam kitab Amos pasal ke-9 ayat ke-15. Amos pasal 9 ayat 15. Aku akan menanam mereka di negeri mereka. Dan perhatikan, mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohim berfirman. Artinya, berdasarkan ayat ini, walaupun dunia membenci bangsa ini, ya, bahkan nanti seperti kitab Zakaria kalau saudara baca semua, bangsa ini akan diserbu seluruh dunia. Akan diserbu seluruh dunia. Tetapi disitulah Tuhan memperlihatkan kuasanya. Tuhan memperlihatkan kuasanya pada saat bangsa ini diserbu oleh bangsa-bangsa ini. Ya, dari seluruh dunia. Karena itu jangan heran kalau seluruh dunia ini membenci bangsa Israel. Saya tanggap. Boleh dikatakan seluruh dunia membenci bangsa ini. Kenapa? Ada sebabnya. Karena bahasa kitab Zakaria bangsa ini akan diserbu oleh seluruh dunia. Ya. Dan itu harus terjadi. Tetapi ketika itulah nanti berasa, kita bacalah kitab Zakaria pasal ke-14 ini. Kita baca ayat ketiga dan keempat. Lalu Yahweh akan keluar dan dia akan terlibat perang. Dia berperang dengan bangsa-bangsa itu seperti waktu dia terlibat perang pada hari pertempuran. Perhatikan ini. Pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur. Dan Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua. Dari timur ke barat. Suatu lembah yang sangat besar. Dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, setengah lagi ke selatan. Ini akan terjadi. Kenapa Yeshua harus turun? Karena bangsa ini tidak percaya Yeshua. Jadi kalau perayaan Sukkot bagi mereka, itu bukan merayakan kelahiran Yeshua. Tidak ada itu. Mereka belum percaya. Tetapi kita di luar Israel, berdasarkan data yang ada tertulis, kita memperkirakan bahwa hari raya Sukkot ini sesungguhnya hari raya kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, kenapa Yesus harus turun? Supaya bangsa ini celik. Loh, ini Yeshua, Sang Juru Selamat. Ketika bangsa ini diserbu oleh seluruh dunia, Tuhan yang datang, dia jejakkan kaki di atas Bukit Zaitun, baru mereka percaya. Saya tanggap. Ya memang kita belajar sedikit-sedikit supaya ngerti jalan ceritanya si sutradara agung ini bagaimana dia bekerja. Ya memang kita bagaimana kita nanti bersama dengan dia, tetapi kita dalam proses.
Tuhan sudah janjikan tanah Kanaan ini akan jadi milikmu kepada Yakub. Yakub meneruskan kepada Yusuf. Ya. Dan itu setelah ribuan tahun baru mulai digenapi. Tetapi itu belum semua. Karena berdasarkan firman Tuhan, batasnya itu dari sungai Efrat sampai ke bawah. Itu janji Tuhan. Nah, sekarang kan belum. Nah, tapi itu akan terjadi. Walaupun orang banyak, nggak mungkin nggak ya, bagimu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhanku yang bernama Yahweh, apa yang Dia tulis, apa yang Dia nyatakan, itu harus terjadi. Dan kita melihat janji itu dikasih tahu kepada Yusuf. Ya, kalau kemarin apa yang di kejadian si Abraham ini kan Abraham nggak cerita. Kepada Yitzhak dia nggak cerita, oh dulu waktu bapakmu berikan persembahan, bapakmu tidur. Nggak cerita dia si Abraham. Tanggung saya. Nggak cerita, jadi Yakub tidak tahu bahwa ketika dia datang ke Mesir, itu adalah bagian penggenapan apa yang Tuhan sudah beritahu kepada kakeknya, si Abraham. Keturunanmu akan menjadi pengembara. Kemudian akan diperbudak. Tapi saya tafsirkan waktu itu Abraham gak cerita. Cerita mungkin dia malu. Tapi di sini kita melihat Yakub cerita kepada Yusuf. Ya. Tapi dia cerita juga yang baik-baik aja. Gak cerita yang kelakuan dia nipu bapaknya kan gak cerita dia. Kita melihat di sini, kita coba belajar. Yakub menceritakan ini supaya Yusuf itu tahu bahwa Mesir ini bukan tempat kita. Kita hanya pendatang di Mesir. Tanah yang dijanjikan adalah di tanah Kanaan. Bahkan dalam akhir pembicaraan dari Kejadian 48 ini, khusus untuk Yusuf, bapaknya kasih tahu ada satu daerah itu yang aku rebut dengan tanganku sendiri. Itu untukmu. Kita baca aja ya. Kita lihat dalam ayat Kejadian 48 ayat 21. Yesrael berkata kepada Yusuf, lihatlah aku hampir meninggal. Tetapi Elohim ada bersama kamu dan akan membawa kamu kembali ke negeri leluhurmu. Perhatikan ini. Aku telah memberikan kepadamu satu bagian di atas saudara-saudaramu yang telah aku rampas dengan pedang dan busurku dari tangan orang-orang Amori. Jadi dia secara khusus karena cinta kasihnya kepada Yusuf. Yusuf itu anak yang paling dikasihi. Kenapa? Karena ibunya itu yang memang dia dicintai sama Yakub. Saya tanggap. Karena itu secara khusus Yakub menguasai satu daerah yang tadinya dikuasai oleh orang Amori. Dia kasih tahu sama Yusuf, ini nanti milikmu. Dia nggak kasih kepada yang lain. Ini milikmu. Ya. Dan di sini kita belajar, ya. Ada banyak hal yang ternyata bukan saja Yakub menceritakan tentang tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik mereka. Tetapi dengan tegas Yakub berbicara. Kita baca di dalam ayat ke-5 dan ke-6. Sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum kedatanganku kepadamu di Mesir, mereka adalah milikku, yaitu Efraim dan Manasye. Sama seperti Ruben dan Simeon, mereka adalah milikku. Ya, perhatikan di sini. Yusuf itu anak nomor 11. Ya. Artinya kita tidak memperhitungkan Dina yang perempuan. Jadi dia itu kan dua anak terakhir laki-laki itu dari Rahel. Yaitu si Yusuf sama si Benyamin. Itu nomor 11 dan nomor 12. Tetapi kenapa bisa seperti ini? Ya.
anakmu si Efraim sama Manasye itu menjadi milikku. Kenapa? Seharusnya Ruben, karena Ruben itu yang sulung. Tetapi karena Ruben, kata firman Tuhan, kita lihat di dalam 1 Tawari pasal 5. Ayat ke-1. Dan anak-anak Ruben, anak sulung Yesrael, karena dia yang sulung. Nah, perhatikan ayat ini. Tetapi karena dia mencemarkan tempat tidur ayahnya, hak kesulungannya diberikan kepada anak-anak Yusuf. Saya tanggap. Ya. Anak Israel dan Sisila itu tidak diperhitungkan sesuai dengan hak kesulungan. Karena Ruben anak sulungnya telah mencemari tempat tidur bapaknya dengan menggauli salah satu gundik bapaknya. Maka hak kesulungannya itu diberikan kepada Yusuf. Saya tanggap. Dan karena hak kesulungan ini, Yusuf mendapat bagian warisan. Kedua anaknya itu diperhitungkan mendapatkan warisan dari pembagian tanah-tanah untuk bangsa Israel di tanah Kanaan. Ya, sehingga kalau nanti saudara baca di rumah ya, di dalam Yosua pasal 16 dan pasal 17, itu suku Efraim sama suku Manasye itu dapat bagian. Saya tanggap. Karena itu tadi, hak kesulungan Ruben, karena dia telah melanggar kekudusan daripada tempat tidur bapaknya, maka hak kesulungannya diberikan kepada si Yusuf. Yusuf dua anaknya ini mendapat bagian warisan. Ketika bangsa Yesrael masuk ke tanah Kanaan, kedua anaknya dapat bagian. Saya tanggap. Itu sebabnya dikatakan oleh si Yakub. Ya, walaupun di sini tidak disebut, kita harus ada hikmat. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau yang dapat bagian itu Yusuf, oke, tapi kok Manasye sama Efraim dapat? Berdasarkan ayat-ayat yang lain menguatkan kita karena Ruben melanggar kekudusan tempat tidur bapaknya. Sehingga hak kesulungannya diberikan kepada Yusuf. Ya. Anak-anak Yusuf mendapat bagian dari pembagian warisan tanah-tanah di Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat ya sangat luar biasa ya. Di mana si Yakub menceritakan juga betapa bab ibunya si Rahel ini dikuburkan di Efrata, yaitu di Bethlehem ya, supaya Yusuf tahu bahwa mamanya itu dikubur di sana. Kemudian Yakub bertanya kepada si Yusuf, karena dia bawa anak-anaknya nih, siapa mereka? Kemudian Yusuf menjawab, inilah anak-anakku yang telah Elohim berikan kepadaku di sini. Ya, dua anak laki-laki, Manasye dan Efraim. Kemudian Yakub memeluk mereka, mencium mereka dan memberkati mereka. Nah, ini yang pernah kita belajar ya. Yusuf membawa anaknya. Saya Yusuf, saudara Yakub, ya. Jadi bisa bayangin ya, Yakub, Yusuf. Saya sebagai Yusuf, karena saya mengimani bahwa berkat tangan kanan itu lebih besar dari berkat tangan kiri. Saya tanggap. Karena itu saya sebagai Yusuf, anak saya yang sulung, ya,
anak saya yang sulung, saya taruh di tangan kiri supaya dapat berkat tangan kanan. Saya tanggap. Bisa dibayangin nggak? Supaya dapat berkat tangan kanan. Anak yang kecil si Efraim, ya, saya bawa dengan tangan kanan supaya dapat berkat tangan kiri. Artinya, ya boleh ditafsirkan berkatnya kurang dari berkat tangan kanan. Saya tanggap. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, karena si Yakub ini kan matanya sudah mulai rabun. Berdasarkan firman Tuhan, dia mungkin sudah bayang-bayang lah. Enggak buta sama sekali. Ya. Firman Tuhan katakan, ketika ya Yusuf membawa anak-anaknya ini untuk diberkati oleh bapaknya, ada tertulis, ya kita lihat di dalam ayat ke 14 atau kita baca mulai ayat 12 lah. Yusuf mendorong mereka ke depan menjauh dari lututnya dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Perhatikan ayat ini. Yusuf membawa kedua anaknya, Efraim di tangan kanan, ya. Efraim di tangan kanan pada sebelah kiri Israel. Jadi saudara bayangkan saudara Yakub, saya Yusuf. Saya sebagai Yusuf membawa si Efraim dengan tangan kanan saya supaya dapat berkat tangan kiri dari Yakub, ya. Dan Manasye di tangan kirinya pada sebelah kanan Israel dan dia mendekatkannya kepadanya dengan harapan Yusuf bahwa anaknya yang sulung dapat berkat tangan kanan, anak yang bungsu dapat berkat tangan kiri. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi ayat 14. Yesra mengulurkan tangan kanannya dan menumpangkannya di atas kepala Efraim. Meskipun dia yang muda. Dan dengan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Apa? Dia telah menyilangkan tangannya karena Manasye yang sulung. Jadi silang. Silang is apa? Cross. Cross is berbicara tentang Yeshua. Karena cross, karena salib, Manasye adalah anak yang sulung. Ada tertulis dalam kitab Keluaran pasal 4. Yesrael adalah anak sulungku. Saya lihat bisa dianggap. Kita baca ya Keluaran pasal 4 ayat 22. Engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman. Yesrael ada anakku yang sulung. Adalah anakku yang sulung. Jadi Manasye gambaran daripada Yesrael, anak yang sulung. Saya tanggap. Tetapi dengan kuasa dari Tuhan, sebagai suatu nubuatan yang tidak pernah terpikirkan oleh Yakub sekalipun. Ataupun Yusuf yang sesungguhnya menghendaki Manasye mendapatkan berkat tangan kanan. Tetapi justru bapaknya menyilang tangannya. Dan inilah yang terjadi ribuan tahun kemudian. Antara zaman Yeshua sampai zaman Abraham itu 2000 tahun. 2000 tahun. Antara zaman Yeshua sampai Yakub kurang lebih 1800 tahun. Kurang lebih ya. Setelah 1800 tahun ini digenapi. Tanpa mereka menyadari. Manasye yang gambaran umat Yesrael yang sulung. Anak sulung seharusnya mendapat berkat tangan kanan. Tetapi kita melihat ada tertulis. Bangsa Yesrael yang seharusnya mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal ke-13. Ayat ke-46.
Namun sambil berbicara dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, adalah perlu bahwa firman Elohim pertama-tama dibicarakan kepadamu. Tetapi karena kamu menolaknya dan kamu memutuskan bahwa dirimu sendiri tidak layak untuk hidup kekal, lihatlah kami dibelokkan kepada bangsa-bangsa lain. Ketika Pilatus membawa dua orang yang akan dibebaskan, ya, ketika bangsa ini membawa Yeshua untuk disalibkan. Tapi apa yang terjadi ketika ketika si Pilatus menyuruh mereka memilih, mana yang kau pilih untuk dibebaskan? Karena biasanya kira-kira pada zaman Paskah, ya. Mana yang kau kehendaki untuk dibebaskan? Karena biasanya pada hari-hari raya, penguasa pada saat itu membebaskan orang yang dihukum. Mana yang kau pilih? Pilih si Barabas, seorang pemberontak dan seorang pembunuh untuk dibebaskan. Atau Yeshua yang adalah Hamasiah. Loh, mereka bilang apa? Bebaskan Barabas. Salibkan Yeshua. Inilah yang terjadi, mereka menolak anugerah yang seharusnya jatuh kepada bangsa Israel. Juru selamat yang seharusnya untuk mereka, mereka tolak. Maka mereka katakan, salibkan dia. Bunuh dia. Mereka lebih memilih seorang pembunuh daripada sang juru selamat. Inilah yang sudah dinubuatkan oleh Yakub tanpa dia sadari. Ya, berkat kesulungan bukan jatuh kepada anak sulung, tetapi jatuh kepada si bungsu. Efraim adalah gambaran daripada orang-orang non-Yisrael yang menerima berkat utama. Seperti apa yang dikatakan tadi dalam Kisah Rasul. Engkau menolak, maka berkat Bapa Yahweh datang kepada bangsa-bangsa lain. Dan itulah yang terjadi. Ya. Sekian ribu tahun, hampir 2000 tahun sekarang. Ya. Karena penolakan mereka mengatakan, salibkan dia, darahnya kami tanggung, juga anak-anak kami menang. Itu terjadi atas mulutnya sendiri. Kita baca di dalam Matius 20 berapa itu? Matius 27. Ayat kita baca mulai ayat 23. Gubernur itu berkata, karena dia telah melakukan kejahatan apa? Nama mereka terus berteriak dengan lebih keras. Sambil berseru, biarlah dia disalibkan. Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan. Dengan mengambil air yang membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu, seraya berkata, aku tidak bersalah terhadap terhadap darah orang benar ini. Kamu sendiri akan melihatnya. Perhatikan ayat 25. Sambil menanggapi Surakai berkata, darahnya ada atas kami dan apa? Atas anak-anak. Inilah yang terjadi sekarang. 2000 tahun bangsa ini dipecahkan kembali. Hancur. Karena menolak sang juru selamat. Ya. Tetapi memang akan ada waktunya berdasarkan firman Tuhan. Ya, inilah yang dikatakan masa anugerah. 2000 tahun loh kita diberi, orang di luar Israel diberi anugerah selama 2000 tahun. 2000 tahun lebih lah. Kalau kita menghitungnya sampai sekarang 2023 tahun. Ya. Masa Roh Kudus bekerja bagi orang-orang non-Yisrael. Ini yang namanya masa anugerah. Masa anugerah karena bangsa Israel menolak sang juru selamat.
Dan itu tanpa sadar sudah dinubuatkan oleh Yakub ketika dia menumpangkan tangan atas Efraim. Nah, kita melihat di sini satu perbuatan yang sangat luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Ya, apakah kita mau seperti orang-orang Israel, seperti apa yang dikatakan Paulus tadi? Ya, ini masa anugerah, masa kesempatan bagi kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau ya menolak Dia. Ya, terserah kan. Keselamatan itu adalah urusan pribadi lepas pribadi. Nah, kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan izinkan kita lihat, kita dengar. Ya. Berbagai macam pergolakan. Karena orang bingung, aduh yang mana ini Tuhannya, kan makanya seperti tadi yang saya katakan. Orang-orang dari seberang di Jazirah Arab sana sudah sangat banyak yang bertobat. Sudah sangat banyak gereja-gereja. Saya juga kaget tadi dengar di Iran pun mereka sudah bergerak sedemikian. Iran ya negara yang luar biasa keras. Kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Kenapa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Dan berdasarkan perhitungan seperti yang telah dinubuatkan oleh Yeshua. Ketika pohon ara mulai bertunas, generasi ini akan melihat. Dan kita sudah dibuka oleh Tuhan. Yang mana yang dimaksudkan generasi. Karena itu semua sedang digenapkan. Nah, kita melihat pertobatan itu dengan cara Tuhan pasti terjadi. Nah, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian jadi yang terdahulu. Itu harus digenapi. Orang yang tadinya percaya. Mulai mundur. Yang gak usah ini. Orang yang tadi percaya Bapak Yahweh. Giat bukan main. Setelah masuk buku-buku itu, mulai macam-macam ya, seperti yang tadi saya katakan itu. Ya. Kemana hikmatnya? Kok masih pakai api? Api asing lagi. Api asing kita sudah belajar kan, atau sudah pernah saya ajarkan. Nadab dan Abihu ketika dia membakar korban, pakai api asing, Tuhan sambar dengan api dari yang keluar dari hadiratnya. Loh, ini api yang ceklek begitu. Bagaimana hikmatnya? Tetapi kita mengucap syukur apabila Tuhan izinkan kita melihat, kita mendengar. Dengan adanya komunikasi yang canggih, kita bisa lihat. Orang yang tadinya hebat luar biasa. Mulai kelihatan aslinya. Karena pengetahuan palsu dianggap kebenaran. Akhirnya memang benar menyeleweng. Saya harus bernyatakan itu menyeleweng karena itu enggak tertulis. Ya. Kalau mereka dengar ya bagus mereka dengar supaya koreksi diri. Di mana ada ayatnya? Kau tulis dosamu di kertas terus kau bakar. Enggak ada ayatnya. Saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan benar adalah benar. Salah ya salah. Supaya jangan umat Tuhan semakin banyak disesatkan. Dengan pengajaran-pengajaran gak benar. Kelihatannya wah. Tetapi dari mana ayatnya? Nah, kita sebagai anak Tuhan harus berani melihat. Kalau diajarkan termasuk. Kalau saya mengajarkan kepada saudara. Tidak tertulis jangan kau terima. Saya berusaha mengajarkan apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis, saya pun nggak berani ngajar. Kenapa? Karena saya mau masuk surga.
Jangan sampai ada tertulis, jangan semua orang mau jadi guru, kata Yakobus pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Kenapa? Hukuman bagi guru bisa 2 kali lipat. Kalau kita ini kan ngajar, guru namanya. Berani kau ngajar salah, hukumanmu 2 kali lipat. Oh, saya mau masuk surga. Kewajiban saya harus berani menyatakan yang benar adalah benar, salah adalah salah. Engkau terima puji Bapak ya, engkau tidak terima, yaitu urusanmu dengan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, khususnya ada di sini, dan mereka yang mendengar melalui streaming. Koreksi juga nih, benar nih kata Pak Leo nih. Bukan kata saya, kalau itu tertulis, ya mau nggak mau, ya terserah, kan tertulis. Tertulis artinya kau mau lakukan puji Bapa Yahweh, kau nggak lakukan ya puji Bapa Yahweh. Tapi kewajibanku harus berani menyatakan, ada tertulis begini, nah silakan. Kewajiban saya untuk membawa orang kepada jalan yang benar. Karena kita semua mau selamat. Sebagai orang pilihan Tuhan. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, yaitu urusanmu, bukan urusan saya. Karena keselamatan adalah urusan pribadi. Tetapi kewajiban saya sebagai seorang pelayan Tuhan harus berani menunjukkan ini jalannya. Tinggal kamu pilih, mau enggak? Ya. Mau apa enggak? Kita kan harus, saya sendiri juga harus cek ini benar enggak sih? Ya. Saya mau lihat, waduh. Bagus perayaan Yom Kippur, puji-pujian bagus. Dosanya dibakar tempat sampah. Itu bukan sesuatu yang lucu ya. Itu saya anggap penghinaan terhadap darah Yeshua. Kemana darah Yeshua? Kemana? Apalagi kau tulis dosamu setahun. Untung kau gak mati sehari sebelumnya. Kalau sehari sebelumnya kau mati, dosamu belum kau akui, ya firman Tuhan berkali-kali menyatakan, Tuhan kita setia dan adil. Apabila kita mengaku, maka dia akan hapus dosa kita. Gak usah tunggu setahun. Gak ada ayatnya itu. Karena itu Tuhan menggenapi, aku datang untuk menggenapi Torah. Dahulu orang memang bakar lembu ataupun domba. Tetapi ada tertulis. Darah lembu, darah domba, kita sudah belajar dari kitab Ibrani. Itu tidak kudus. Ya. Darah yang kudus, yaitu darah Yeshua. Itu yang bisa menghapus dosa salah kita. Setelah itu terjadi, kok sekarang kau bakar. Kemana hikmatmu? Kemana? Koreksi diri. Koreksi diri, jangan-jangan kau menghina Tuhan dengan caramu seperti itu. Karena memang kelihatannya bagus dalam pandangan dagingmu. Ya. Tetapi dalam pandangan Tuhan kasihan. Engkau menghina darah yang 2000 tahun yang lalu tercurah di Golgota. Supaya kelihatannya, waduh hebat ya. Hebat apanya yang hebat. Kok tipu banyak orang. Ya, kita harus berani tegas ya dalam apalagi pada akhir zaman ini. Tidak bisa main-main lagi. Tidak bisa. Ya saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa beritakan. Saya juga tidak pernah memaksa saudara mau apa enggak kan gitu. Karena saya pun tidak punya kuasa untuk memaksa. Tetapi kalau engkau adalah pilihan Tuhan, yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk diselamatkan, Tuhan punya kuasa untuk memaksamu dengan caranya. Karena contohnya ada. Siapa? Paulus. Paulus itu sangat kuat dengan Torah. Artinya dia menolak Yeshua. Tetapi cara Tuhan terbukti bahwa dia berani menyatakan, oh semua yang dahulu itu kuanggap sampah.
karena iman percayaku kepada Yeshua. Ya, tapi yang terjadi sekarang kan, lihat. Kemana pikiran orang-orang ini? Kok darah Yeshua seolah-olah tidak berlaku? Ya, saya mengatakan hal ini sebagai suatu masukan bagi kita semua. Memang kalau melihat acaranya, wah hebat. Ya, di banyak tempat kan saudara bisa lihat. Di media-media, wah kelihatannya luar biasa. Tapi giliran pengakuan dosa, lah kasihan. Tetapi itulah Tuhan izinkan semua itu terjadi. Sebagai suatu pengajaran dan sebagai suatu pengingat bagi kita. Hati-hati dalam bertindak. Tuhan sudah kasih caranya. Engkau pakai caramu sendiri. Ya, itu urusanmu. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita kan mau selamat. Apa yang sudah diberikan anugerah melalui nubuatan Yakub. Kasih karunia diberikan kepada orang non-Yahudi. Karena mereka menolak Sang Juru Selamat, bahkan mengatakan salibkan dia. Penolakan karena salib Yeshua mengakibatkan penghukuman bagi bangsa Israel. Tetapi di balik itu, anugerah bagi kita. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan anugerah itu? Kalau bangsa pilihan Tuhan, ada tertulis kalau pohon yang benar aja, kalau tidak berbuah dengan baik, dia potong. Apalagi kita yang dientenkan, yang ditempel kepada pohon yang benar. Kalau kita tidak berbuah dengan benar, ya habis. Sebagai satu gambaran betapa Tuhan itu tegas. Ya, Tuhan tidak melihat siapa engkau, tapi Dia lihat hatimu. Apakah kita sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan? Apa yang kita lakukan mungkin masih jauh dari sempurna. Tetapi ada tertulis, Yeshua itu penyempurna iman kita. Karena itu mari kita belajar, ikuti jalannya ini, jalan. Banyak rintangan, banyak masa jalan terus. Sehingga suatu saat dia akan menyempurnakan kita. Dan melayakkan kita untuk hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Segala macam nubuatan itu pun berguna bagi kita. Sekarang bagaimana kita mempraktekannya. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan hanya memberitakan, menyampaikan. Nanti di rumah kau selidiki lagi, baca lagi, benar nggak itu katanya. Kalau itu sebagaimana tertulis, jangan pernah engkau tolak. Karena yang tertulis itu adalah firman Tuhan. Dan firman itu yang sangat mampu menyelamatkan kita apabila kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudaraku, maju, jangan mundur. Dan saya percaya kita akan melihat ketika Yeshua menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Wush. Sehingga kita melihat itu, ketika kita melihat itu, oh apa yang tertulis. Apa yang hari ini ku dengar kembali, aku melihatnya. Saya percaya kita akan melihat itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu latih diri kita masing-masing. Belajar taat, belajar setia. Melakukan kebenaran firman. Bukan hanya pendengar. Tetapi pelaku firman yang taat, setia dan benar. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.